Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami keluarga M. Simarsoid dan Ibu N. Borusitanggang dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar, mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi ayat berkesan kepada kita semua. Bacaan Injil hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, dikutip dari Injil Markus, bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kami mengajak kita semua merenungkan kutipan ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dapat kami wujudkan dalam hidup kami dan juga dapat kami bagikan kepada sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi.
Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat yang ke-17 yang berbunyi, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat ini berkesan bagi saya karena ada kaitannya dengan pengalaman saya. Suatu ketika saya didatangi oleh teman-teman yang ada di DPP paroki. Pada awalnya, saya penasaran dengan kedatangan mereka ke rumah saya. Apakah ada sesuatu yang sangat penting yang hendak mereka sampaikan kepada saya? Untuk mencairkan suasana, kami saling menanyakan kabar keluarga, mulai bertanya tentang kesibukan saya sehari-hari. Walaupun sebagian dari mereka sudah tahu bahwa saya mengajar di sekolah Katolik. Setelah berbicara sana-sini, akhirnya pembicaraan mulai serius. Kunjungan teman-teman yang ada di DPP paroki ini ternyata ingin menyampaikan agar saya ikut dalam kepengurusan di DPP. Mendengar permintaan mereka, awalnya saya menolak. Saya mengatakan kepada teman-teman bahwa saya tidak mampu untuk itu. Belum ada pengalaman sama sekali, dan saya merasa tidak layak untuk tugas tersebut. Tetapi teman-teman itu menguatkan saya supaya bersedia dipilih, dan teman-teman berjanji akan mendampingi dan mendukung saya dalam tugas-tugas tersebut. Akhirnya, saya menerima tawaran dari teman-teman dan bersedia dipilih menjadi pengurus. Lewat sabda Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang berdosa. Ia datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat ini menyadarkan saya bahwa saya dipanggil Allah untuk menjadi alatnya, bukan karena saya hebat, bukan juga karena saya orang benar, tetapi Tuhan memilih saya menjadi alatnya untuk semakin disempurnakan menjadi lebih baik, untuk menjadi pelayan di gerejanya. Maka berikanlah diri kita disembuhkan oleh Tuhan dan dipakai menjadi alatnya. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 14 yang berbunyi, "Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, 'Ikutlah aku.' Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia." Ayat ini berkesan bagi saya. Suatu ketika paroki kami mengadakan periodisasi pengurus. Banyak anggota lingkungan kami meminta saya agar ikut dalam kepengurusan lingkungan. Harapan dan permintaan lingkungan itu pada awalnya saya tolak karena alasan kesibukan, mulai mengajar di seminari, mendampingi anak misioner, dan mendampingi les privat. Saya merasa tidak sanggup lagi kalau masih ikut pengurus lingkungan. Alasan itu memang bukan saya buat, tetapi kenyataannya memang demikian. Sekalipun sudah saya sampaikan alasan saya menolak, tetapi mereka mengatakan supaya saya ikut menjadi pengurus. Maka akhirnya saya terimalah tugas menjadi pengurus
Ayat ini mengingatkan saya supaya senantiasa bersedia untuk digunakan Tuhan sebagai alat dalam pewartaannya. Sebagaimana Lewi anak Alfeus yang duduk di rumah cukai. Ketika Yesus melihatnya, ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan ia pun berdiri lalu mengikuti Yesus. Ia tidak memberi banyak alasan untuk menghindari panggilan Yesus. Ia sangat spontan, tanpa pikir panjang. Sikapnya menjadi teladan bagi saya, agar dalam hidup ini, bila Yesus memilih saya menjadi pewarta sabdanya, saya senantiasa siap sedia. Maka marilah kita terbuka akan panggilan Tuhan dan siap sedia menjadi pewarta sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni 1. Berikanlah diri kita disembuhkan oleh Tuhan dan dipakai menjadi alatnya. 2. Mari terbuka pada panggilan Tuhan dan siap sedia menjadi pewarta sabdanya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pendampingan-Mu selama sharing kitab suci ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu, mampukan kami untuk memberikan diri kami disembuhkan dari segala kelemahan kami, terbuka akan panggilan Tuhan dan siap menjadi pewarta sabda-Mu. Rahmati kami agar mampu mewujudkan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pace e bene.